teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sonigia yang akan membahas tentang eskatologi. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang eklesia, maka sekarang kita akan membahas tentang akhir zaman yang disebut dengan eskatologi. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari tentang eskatologi? Yang pertama teman-teman, karena berhubungan dengan Allah. Yang kedua, karena berhubungan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, karena berhubungan dengan orang-orang percaya. Nah, di sini kita akan membahas teman-teman berhubungan dengan Allah. Rencana Allah dan maksud Allah bagi dunia lengkap tanpa mengerti nubuatan di masa depan. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11, di mana Allah adalah Allah yang memegang perkataannya, apa yang dimulainya akan meneruskan sampai akhir. Yang dimulai dari awal akan diteruskan sampai akhir. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Yang kedua, kebenaran Kristus akan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22. Sedangkan kalau kita melihat dari berhubungan dengan firman Allah, di mana di nubuatan yang telah digenapi, membuktikan kebenaran dan keangkuratan firman Tuhan. Di dalam Alkitab sendiri ada 333 nubuatan mengenai Kristus yang telah digenapi. Yang 333 ini sudah digenapi, teman-teman. Nah, yang kedua, belajar mengenai hal-hal akhir diperlukan jika kita hendak tidak lalai dan memberikan seluruh firman Tuhan. Nah, dapat terlihat jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 27. Sedangkan kalau kita melihat berhubungan dengan orang percaya, yang pertama membawa kelegaan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 8 serta 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, di mana setiap kecemasan berkurang walaupun kita menghadapi perubahan, kesedihan dan kematian. Membawa kelegaan, tidak cemas, teman-teman. Nah, yang kedua, memberikan keselamatan. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14 dan pasal 16 dan ayat 16 sampai 18 serta 1 Tesalonika pasal 6 ayat 9 sampai 11, di mana dalam hal ini menghadapi pergumulan kita dapat melihat dengan jelas fisik kemuliaan yang akan datang, bahwa kita akan diselamatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, hidup yang berkenaan di hadapan Allah di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10, di mana setiap keinginan kita sebagai orang-orang percaya untuk menyenangkan Allah dengan pelayanan didorong oleh kesadaran bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan tahta Kristus suatu hari nanti. Nah, keinginan ini atau hidup yang berkenaan di hadapan Allah di mana terlihat jelas dalam untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan atau pelayanan yang kita lakukan terlihat jelas apakah itu berkenaan dengan Tuhan atau tidak, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu maksud yang nomor 3 ini, teman-teman. Nah, dari hal ini kita juga membahas tentang berhubungan dengan orang-orang percaya. Nah, apa sih yang berhubungan dengan orang-orang percaya? Kita sudah jelaskan tadi 3 bagian, maka kita akan melanjutkan lagi. Memberikan kemuliaan hanya kepada Allah sendiri. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14, yaitu atmosfer surga tercipta dalam kehidupan kita saat dunia yang tidak kelihatan masuk dalam realitas hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang kelima, memberikan keadilan. Kita dapat melihat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 dan pasal 21 ayat 3 sampai 5 serta Roma pasal 8 ayat 18, di mana dia mengatakan, di mana di situ menjelaskan tentang memberi keadilan. Ketidaksadaran yang terjadi saat ia menjadi lebih mudah dihadapi karena kita mengetahui keadilan akan datang di masa depan.
menerima pengajaran dalam firman. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5. Di mana setiap pengetahuan yang benar akhir zaman akan menjadi dari ajaran palsu. Akan ada ajaran palsu, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya akan menerima pengajaran dari firman Tuhan sendiri. Menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, di mana setiap orang yang percaya akan menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus bahwa Dia memperoleh kehidupan yang kekal. Kebenaran akhir zaman akan mendorong kita hidup kudus dan sesuai perintah Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, oleh sebab itu saya juga menyampaikan kepada teman-teman, ayo kita harus menaruh setiap harapan kita kepada Yesus Kristus, bahwa kita juga mendorong hidup kita supaya sesuai dan kudus seperti Allah kita yang kudus dan sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan kita melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi mari hidup kita harus sesuai dengan perintah Tuhan. Jika masih ada teman-teman yang penasaran tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam eskatologi ini, maka tetap ikutin channel kami. Jangan bosan-bosan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Terima kasih teman-teman.